dari kapak lonjong dan batu. Nah, di mana pengertian kapak lonjong merupakan salah satu benda peninggalan prasejarah dari zaman Neolitikum atau batu muda. Di zaman ini kehidupan manusia sudah menggunakan batu yang diasah bertani dan berternak secara menetap serta sudah melakukan pembuatan tembikar. Ciri-ciri kapal lonjong. Suatu benda bersejarah dapat dikatakan sebagai kapal lonjong jika memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, berikut ini khas yang dimiliki oleh kapal lonjong. 1. Memiliki penampang yang berbentuk lonjong. 2. Bagian ujung kapak berbentuk agak lancip. 3. Bagian ujung kapak yang lainnya berbentuk agak bulat dan tajam. 4. Bahan dasar pembuatannya yaitu batu. 5. Umumnya dilengkapi dengan penggunaan tangkai. Adapun fungsi kapak lonjong. 1. Kapal lonjong untuk memotong makanan. 2. Kapal lonjong sebagai salah satu alat perkakas. 3. Kapal lonjong digunakan untuk mencangkul. 4. Kapal lonjong sebagai benda wasiat. 5. Kapal lonjong sebagai salah satu benda yang digunakan pada saat upacara. Persebaran kapal lonjong di Indonesia. Di Indonesia biasanya kapal lonjong banyak ditemukan di bagian timur Indonesia, misalnya di daerah Flores, Maluku, Sangihe, Talaut, Sulawesi, Tanimbar, dan terutama di daerah Papua. Meskipun begitu, penemuan kapak lonjong ini daerah-daerah tersebut masih tergolong sedikit sehingga tidak bisa banyak memberikan informasi mengenai kapak lonjong dan penggunaannya. Kapak lonjong terutama ada di kebudayaan Papua. Dari sinilah para ahli bisa meneliti mengenai fungsi dan penggunaan dari kapak lonjong. Tetapi kemungkinan bahwa kapal lonjong juga digunakan di daerah lain di Indonesia dan sudah tersebar luas. Hal ini sulit dibuktikan karena penelitian mengenai kapal lonjong masih tergolong sulit. Kapak batu atau bisa juga disebut dengan kapak genggam. Pengertian kapak genggam. Sebelum beranjak lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan kapak jenis ini. Berikut ini adalah pengertian dan definisi dari kapak genggam sesuai dengan para ahli. Menurut von Koenigswald 1935, berdasarkan penelitiannya, von Koenigswald menyatakan bahwa kapak genggam adalah sebuah kapak yang digunakan pada masa prasejarah oleh manusia yang zaman tersebut. Beliau menyimpulkan jika kapak genggam telah ada sejak budaya Trinil atau pada masa Pleistocene Tengah. Manusia yang menggunakan kapak ini yakni Pithecanthropus erectus. Dari definisi di atas bisa diketahui jika kapak ini telah ada di zaman batu tua, di mana digunakan untuk berburu, memotong, dan aktivitas lainnya. Bentuk alat ini sangat khas, yakni meruncing dan agak panjang. Cara penggunaannya sendiri yakni digenggam di tangan karena tanpa adanya tangkai. Kapak ini disebut kapak genggam karena alat ini berbeda dengan kapak lainnya, yakni tidak memiliki pegangan. Fungsi kapak batu atau disebut dengan kapak genggam. Sebagai alat yang digunakan di zaman purba, kapak ini tentu memiliki fungsi sesuai zamannya, hampir sama fungsinya dengan kapak yang ada di zaman sekarang. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari kapak genggam atau kapak batu. Pada kelompok masyarakat prasejarah, alat multifungsi, alat memotong, alat menumbuk, alat serpih, alat menggali, alat berburu, fungsi keterampilan, dan artistik. Ciri-ciri kapak genggam. Adapun ciri-ciri kapak genggam atau kapak bisa disebut kapak batu antara lain terbuat dari bahan baku dari batu riolit, fonolit, kuarsit, dan batuan keras. Berbentuk meruncing dan masih kasar, memiliki sisi tajam. Ukuran batu seukuran genggaman tangan. Awal pembuatan kapak genggam dibuat dari batu berbentuk bulat. Akan tetapi
Banyak juga yang terbuat dari serpihan besar. Membuat kapak genggam atau disebut juga dengan kapak batu dari serpihan sebenarnya lebih mudah daripada yang masih berbentuk bulat utuh karena lebih mudah mendapatkan bagian tepian tajam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan atas penjelasan peninggalan prasejarah pada kapak lonjong dan kapak batu atau disebut juga dengan kapak genggam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.